alhamdulillah ya dengan fasilitas yang sudah diberikan oleh sekolah, yaitu lapangan bola basketnya serta sarana bolanya ya. Alhamdulillah bisa mendongkrak prestasi anak-anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ayu Sandarifa yang akan menemani Anda pada hari ini. Bersama rekan saya Devi Selviani. Dan hari ini kita akan membahas seputar SMAN 1 Pringgabaya. Bersama kita telah hadir dua narasumber, yaitu Pak Guru dan Kakak yang akan berbagi pengalaman dan wawasannya. Kepada Pak Guru dan Kakak, silakan memperkenalkan diri. Pak Guru dulu ya. Iya. Baik, nama saya Agus Azhari, guru di SMA Negeri 1 Pringgabaya, pengampu mata pelajaran PJOK. Ya, kebetulan ngajarnya di sana olahraga ya. Dan saya Fitria Ramdhani Auhana, saya dari kelas 11 di SMA Negeri 1 Pringgabaya. Terima kasih Pak Guru dan Kak Fitri yang sudah menyempatkan diri untuk hadir di podcast kebanggaan sekolah kami ini. Sama-sama. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, kita akan sama-sama menyaksikan cuplikan video singkat tentang SMAN 1 Pringgabaya. Ini dia videonya. Pringgabaya merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Terletak di Pulau Lombok, Pringgabaya adalah salah satu desa tua yang sangat unik dan dianggap sebagai ciri khas penduduk Lombok Timur. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tradisi dan budaya yang masih dilaksanakan hingga saat ini. Namun, hal tersebut tidak membuat Pringgabaya menjadi sebuah desa yang tertinggal, karena disitulah berdiri kokoh sebuah lembaga pendidikan yang mencetak generasi emas daerah. Selamat datang di SMA Negeri 1 Pringgabaya. SMA Negeri 1 Pringgabaya berlokasi di Jalan Raya Labuhan Lombok, Desa Pringgabaya Utara, tepatnya di Kabupaten Lombok Timur. Berdiri sejak tahun 1990 di atas lahan seluas 28.760 meter persegi dan terus berkembang mengikuti dinamika guna menjawab tantangan dan tuntutan dunia pendidikan. SMA Negeri 1 Pringgabaya yang juga dikenal dengan sebutan Semansabaya merupakan sekolah penggerak yang terakreditasi A dengan proses belajarnya menerapkan kurikulum Merdeka Belajar sejak tahun 2021. Dengan visi membangun generasi kompetitif yang beriman dan bertakwa, bernalar kritis, berjiwa gotong royong, berkebinekaan global, kreatif, dan mandiri. SMA Negeri 1 Pringgabaya termasuk salah satu di antara 2.500 sekolah di Indonesia yang menjadi sekolah penggerak angkatan pertama yang sekaligus mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Pengembangan potensi, minat, bakat siswa dipacu dan difasilitasi melalui 30 jenis kegiatan ekstrakurikuler. Upaya itu jelas membuahkan hasil, menorehkan prestasi siswa, baik prestasi akademik maupun prestasi non-akademik di tingkat kabupaten, provinsi, bahkan di tingkat nasional. Wow, Dep, setelah kita menonton cuplikan video tentang SMAN 1 Pringgabaya, benar-benar salut ya. Di SMAN 1 Pringgabaya ternyata di dalamnya memiliki banyak bakat yang sangat luar biasa. Iya ya, dan SMAN 1 Pringgabaya pun mendukung anak-anak didiknya untuk mengembangkan bakatnya. Tadi kan kita hanya menonton cuplikan singkatnya saja. Nah, dengan kehadiran Pak Guru dan Kak Fitri hari ini, gimana kalau kita tanya-tanya lebih dalam lagi tentang keunggulan SMAN 1 Pringgabaya? Baik, kita langsung saja ke pertanyaannya ya. Kalau menurut Pak Guru sendiri, keunggulan SMAN 1 Pringgabaya itu apa saja? Keunggulan SMA Negeri 1 Pringgabaya, seperti yang sudah dilihat di cuplikan tadi, ya, bahwa SMA 1 Pringgabaya memiliki prestasi ya
di bidang olahraga, di bidang akademik, kemudian tentunya di sana adalah penguatan karakter. Kalau terkait dukungan sekolah nih, Pak Guru, bagaimana dukungan sekolah untuk mengembangkan minat dan bakat siswa? Alhamdulillah dukungan sekolah itu luar biasa ya. Untuk dukungan dari kepala sekolah tentunya ya. Semua lini didukung penuh ya. Semua aspek juga disupport ya. Mulai dari ekstrakurikulernya, intrakurikulernya, kemudian dari semuanya itu disupport sekali ya. Ini untuk pengembangan karakter dan prestasi peserta didik. Kalau boleh tahu dari kakak, prestasi apa saja yang sudah diraih oleh SMA N 1 Pringgabaya? Baik, prestasi yang sudah diraih SMA Negeri 1 Pringgabaya itu ada banyak dalam bidang prestasi akademik maupun non-akademik. Contohnya pada prestasi akademik itu seperti lomba-lomba di OSN. Kebetulan pada tahun 2024 kemarin kami mendapat 2 orang siswi yang juara dalam bidang astronomi dan 3 orang siswi juara lomba dalam bidang geografi. Dan ada juga prestasi yang sudah kami raih yaitu seperti lomba Paskibra. Nah, di lomba Paskibra itu banyak ajang yang diikuti oleh ekstrakurikuler Paskibra dan alhamdulillah mendapat piala. Dan juga kami pernah memenangkan dalam prestasi Bola basket ya. Bola basket juga. Iya, basket juga kemarin. Kebetulan tanggal berapa Pak Guru? Nah, kemarin itu di lomba Lombok Timur, Bestur ya. Bestur Basketball Club ya di Selong itu. Alhamdulillah sampai di final ya, tapi kalah sama SMA 1 Selong. Nah, kita juara 2. Nah, kemarin itu di Seni Kriya sekitar tahun 2021, di sana kita lolos ke tingkat provinsi juara 1. Iya. Itu pas zamannya COVID. Terus juga kita sering juara meraih emas, perak sama perunggu di bidang taekwondo. Ya. Nah, di taekwondo kita bisa berbicara banyak lah di sana gitu. Seperti yang Fitri tadi di taekwondo itu di tingkat provinsi alhamdulillah mendapat 3 emas, kemudian 3 perak, lalu 2 perunggu. Wah, keren juga ya. Itu taekwondo itu. Ya. Kalau terkait pembelajaran nih, Pak Guru ya. Iya. Apa saja fasilitas yang ada di sana? Wah, terkait fasilitas, alhamdulillah ya di SMA Negeri 1 Pringgabaya fasilitasnya cukup memadai dan cukup mendukung untuk proses pembelajaran. Salah satunya kami memiliki ruang lab TIK ya, di mana di sana mendukung sekali untuk pembelajaran TIK. Kemudian ada lab biologi, kemudian ada juga lab fisika, serta ruang perpustakaan ya, di mana anak-anak kita di sana kita fasilitasi untuk membaca, ruang baca di sana. Dan ada pojok ekspresi, kemudian di sana ada juga kita dibuatkan panggung ya untuk pagelaran Sabtu Budaya di sana, seperti itu. Dengan fasilitas yang ada, apakah cukup untuk mendukung kegiatan sekolah? Alhamdulillah ya. Sejauh ini fasilitas yang sudah diberikan oleh sekolah mampu mendongkrak prestasi anak-anak kita di sana. Ya, seperti tadi dari ekskul itu banyak mendapatkan hasil juara ya. Kebetulan di bola basket tadi Pak Guru juga sebagai pembina di sana sekaligus pelatih, sehingga alhamdulillah ya dengan fasilitas yang sudah diberikan oleh sekolah, yaitu lapangan bola basketnya serta sarana bolanya ya, alhamdulillah bisa mendongkrak prestasi anak-anak kita. Seperti yang kita tahu, non-akademik itu banyak macamnya ya kan? Iya. Nah, salah satunya itu adalah program kewirausahaan.
Betul. Kalau di SMAN 1 Pringgabaya sendiri, adakah program kewirausahaan? Ada. Dulu di tahun 2021 ya, tahun 2021 itu awal kami membuat produk itu jamur ya, jamur dulu tuh jamur. Kedua kami membuat bank sampah juga. Ya, kami membuat bank sampah di mana anak-anak bisa menjual sampahnya. Artinya setiap kelas itu mengumpulkan kayak sampah plastik ya, terutama yang banyak karena siswa kita kan banyak yang minum kayak botol-botol minumnya itu ya. Nah, sampahnya itu mereka jual di bank sampah itu ditimbang. Nah, kemudian sampah ini didaur, dicacah. Kebetulan kalau tidak salah itu di tahun 2022 itu alat pencacah sampah itu dibeli ya, diadakan. Nah, itu nanti dijual ke pengepul gitu, sehingga hasilnya masuk ke sekolah gitu. Bagus juga ya. Nah, Pak Guru, dari semuanya pasti penting peran guru di dalamnya. Betul, penting lah ya. Semua sekolah tentu peran guru itu sangat penting, sangat sentral ya. Karena guru itu juga sebagai contoh bagi siswa, ya, guru sebagai teladan, guru sebagai panutan, ya. Nah, ini maka guru peran pentingnya ya sangat penting ya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ya agar prestasi siswa terus meningkat. Bagaimana peran guru dalam membimbing siswa agar bisa mencapai prestasi baik akademik dan non-akademik secara maksimal? Ya, di sana alhamdulillah peran guru di sana itu sangat luar biasa ya. Pembinaan yang dilakukan tidak hanya di lingkup sekolah saja ya, sampai di luar sekolah pun tetap melakukan pembinaan. Nah, contohnya ketika anak-anak kita ikuti O2SN ya, itu karantinanya bahkan bukan hanya di sekolah saja, tetapi bahkan di rumah bapak ibu gurunya gitu ya, untuk mengejar target itu. Mendampingi ekstrakurikuler untuk mencapai prestasi maksimal. Kalau dari kakak, dari sekian banyak ekstrakurikuler di SMAN 1 Pringgabaya, ekstrakurikuler apa yang paling kakak sukai? Kalau menurut saya yang paling menarik itu karena saya suka nonton sport juga kan, jadi saya suka nonton seperti pertandingan basket, pertandingan voli, terus juga saya suka nonton paskib. Jadinya ekstrakurikuler yang paling saya sukai itu bisa dibilang basket sama paskib. Masih dengan peran guru. Bagaimana peran guru dalam membentuk karakter siswa? Peran guru dalam membentuk karakter siswa itu ya tidak hanya di kelas ya. Pembiasaan hal-hal yang positif itu kita terapkan di sekolah. Artinya melalui intak, kemudian melalui ekskul itu ya menerapkan disiplin di semua lini itu untuk membentuk karakter peserta didik kita. Salah satu contohnya bukan hanya di kelas ya, paskib. Paskib ini kan mengajarkan anak-anak kita untuk disiplin. Kemudian ekstrakurikuler pramuka, ya, ini kan juga mengajarkan disiplin di sana. Nah, melalui ekstrakurikuler ini juga kita membangun karakter peserta didik kita, ya, menerapkan disiplin, mengajarkan budi pekerti, akhlak yang baik, itu yang utama. Itu peran pembina di sana. Pertanyaan lagi nih untuk Kak Fitri. Apa pengalaman yang paling berkesan yang pernah kakak alami selama bersekolah di SMAN 1 Pringgabaya? Untuk pengalaman paling berkesan itu seperti Sabtu Budaya atau gelar budaya. Nah, di sana kita
diadakan game seru-seruan kan kalau Sabtu Budaya itu. Jadi kita lebih bisa dekat dengan teman-teman kita. Di sana kita menjalin kerjasama dan saling support dalam permainannya. Dan banyak juga yang kita bisa saksikan seperti Fashion show ya. fashion show. So, Paling bagus fashion show sih di sana. Jadinya pengalaman paling berkesan itu kita bisa melihat penampilan dari ekskul-ekskul lain. jadi di sana programnya Pekan Budaya ya, dinamakan Pekan Budaya. Itu diselenggarakan biasanya satu kali setiap satu bulan. Ya. Biasa di akhir. Kalau setiap Sabtu itu ada Sabtu Budaya namanya, tapi di satu kali satu bulan itu ada Pekan Budaya. Ya. Nah, di sana anak-anak ini yang notabene dari semua ekskul itu ditampilkan di sana. Nah, kemarin kalau tidak salah Sabtu Budaya yang kemarin, Pekan Budaya itu ya, itu menampilkan fashion show, Fashion show. ya, fashion show. Tema. Kemudian juga dari ekskul-ekskul yang lain ini menampilkan karya-karya mereka, gitu ya, penampilan-penampilan mereka. Kebetulan saya juga nonton Pak Nonton, di ya. Instagramnya. Iya. Itu sudah Bagus banget. itu Iya. penampilan dari ekskul basket, penampilan dari ekskul drum band, ya, kemudian yang lainnya itu ikut andil di sana. Seperti itu kegiatan-kegiatan di sana, sehingga prestasi-prestasi anak-anak kita kan kita lihat dari sana, tidak hanya di bangku belajar saja, gitu. Bahwa kreativitas anak-anak kita itu ternyata muncul dari sana. Apa motivasi terbesar kakak dalam belajar dan meraih prestasi di sekolah? Untuk motivasi saya ingin membanggakan kedua orang tua saya. Lalu saya ingin mengejar cita-cita saya dan mengembangkan diri saya di SMA Negeri 1 Pringgabaya dengan bimbingan Bapak dan Ibu guru yang profesional dan banyak dukungan serta banyak juga fasilitas yang disediakan di sana. Masya Allah. Oh. Semoga tercapai. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, buat teman-teman yang ingin mendaftar di SMAN 1 Pringgabaya nih, salah satunya Tiang yang sekarang kelas 3. Wah, kelas 3 nih. Iya. Wah. Yuk, jangan lupa Pak Guru, cara calon siswa baru untuk mendaftar dan bergabung di SMAN 1 Pringgabaya? caranya. Kemarin sudah terbit ya juknisnya, bahwa sekarang itu menggunakan ada beberapa jalur di sana, ada ya. Ada beberapa jalur, yang terutama pertama jalur domisili namanya, yang tahun kemarin itu jalur zonasi. Tapi secara tidak jauh beda ya, zonasi maupun domisili. Yang diganti namanya. Tapi domisili ini artinya maksudnya begini. Domisili itu misalkan anak tinggal di Pringga nih. Oke. Ya, walaupun kartu keluarganya mungkin anak berasal dari Selong nih, kakaknya di Selong, tapi sudah lama tinggal di Pringgabaya. Nah, nanti anak sertakan dengan surat keterangan domisili, gitu ya. Nah, ini sekarang yang domisili. Kemudian jalur prestasi tidak jauh beda dengan prestasi sebelumnya, sama ya. Prestasi itu ada 3 jalur. Yang pertama melalui akademiknya ya, nilai raport, kemudian sertifikat prestasi non akademiknya, kemudian keagamaan. Kalau dulu lewat jalur tahfiz ya namanya, tapi sekarang keagamaan. Kemudian jalur afirmasi. Nah, jalur afirmasi ini tentunya adik-adik sudah tahu, afirmasi itu yang memiliki kartu KIP, KIP dan PKH. Nah, itu yang dari jalur zonasi. Nah, dan tidak menerima surat keterangan miskin. Ya, jadi yang diterima itu adalah yang memiliki kartu KIP. Ya, yang memiliki kartu KIP dan PKH itu. Kemudian ada jalur perpindahan. Kalau jalur perpindahan itu biasanya anak yang dari luar kota misalkan nih ya, dia pindah tugas orang tuanya sehingga dia bisa sekolah di SMA. Ya, jadi mari adik-adikku semua, anak-anakku SMP 3 Satap, kalau mau
ke SMA Negeri 1 Pringgabaya, segera nanti daftar ya. Insya Allah nanti pada bulan Juni ya akan dibuka pendaftaran. Baik, ini yang terakhir ya. Iya. Apa pesan kakak dan Pak Guru untuk calon siswa yang akan mendaftar ke SMA 1 Pringgabaya? Nah, yuk Putri, pesannya dulu. Untuk semua adik-adik SMP yang akan mendaftarkan diri ke SMA Negeri 1 Pringgabaya, kami dengan senang hati membuka lebar-lebar gerbang SMA Negeri 1 Pringgabaya untuk pendaftaran adik-adik semua. Ya, pesan Pak Guru bagi calon siswa-siswi yang akan mau mendaftar di SMA Negeri 1 Pringgabaya ya, silahkan semangat ya, betul-betul sekolah. Insya Allah ya. Nah, ada satu quotes ya mungkin ya, manjada wajada, itu barang siapa yang bersungguh-sungguh akan mendapatkan. Jadi adik-adik calon siswa-siswi SMA Negeri 1 Pringgabaya, bersungguh-sungguhlah ya untuk meraih prestasinya. Baik, terima kasih atas waktu dan informasinya Pak Guru dan Kak Fitri. Sama-sama. Semoga bermanfaat dan semoga SMA N1 Pringgabaya semakin sukses. Amin. Ya, buat teman-teman yang ingin tahu lebih tentang SMA N1 Pringgabaya, terkhusus juga yang ingin mendaftar di sana, jangan lupa nonton podcast ini ya. Kalian akan mendapatkan informasinya di sini. Dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.